Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya Ia masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Perkenalkan, nama saya Hidayati dengan NPM 20510404247. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 4A. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa kata-kata mengenai pahala sedekah yang berlimpah. Ceramah ini tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya sekedar mengingatkan kita akan amal dan ibadah yang kita lakukan selama masih hidup. Sebelum kita memasuki materi, lebih baik kita membaca terlebih dahulu doa pembuka majelis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sedekah berasal dari kata sodako yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Menurut istilah atau terminologi syariat, sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah juga merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Sedekah berarti sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah, tetapi tidak semua ayat-ayat yang mengandung kata sedekah dimaksudkan sebagai sedekah yang berarti berderma, seperti yang dipahami. Kata sedekah juga dimaksudkan untuk zakat yang esensial, manajernya berbeda dengan sedekah, seperti dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir raqabi wal kharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah karena Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat At-Taubah ayat 60 tersebut dengan jelas terlihat penggunaan kata sedekah yang digunakan untuk amal zakat yang mensyaratkan kepemilikan harta yang sifatnya material. Sementara sedekah yang dimaksud yaitu kegiatan atau amalan yang tidak identik dengan pemberian dan tidak mensyaratkan kepemilikan materi, tetapi sedekah yang mempunyai cakupan makna yang lebih luas, bisa dengan sedekah informasi maupun dengan pendapat. Semua itu bisa disebut sebagai sedekah asalkan diniatkan dengan hati yang tulus. Selanjutnya yaitu hukum sedekah. Sedekah secara umum berarti non-materi, seperti kebaikan dan senyuman sekalipun tetaplah diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Seperti dari Abu Dzar radhiyallahu anha yang dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqoh." Artinya, senyumanmu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Quran dan hadis menganjurkan untuk melakukan sedekah, akan tetapi tidak sebagaimana mewajibkan mengeluarkan zakat dan sholat. Karena sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat. Sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti ibadah sholat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan sedekah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan sholat.
Akan tetapi secara umum sedekah dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah pun dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Dalam sabda Rasulullah, Nabi bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah pahala amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Al-Tirmizi, Al-Nasai, dan Abu Dawud. Sedekah merupakan pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sodakoh juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho Allah dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha atau al-fikih disebut sebagai sodakoh at-tatawu atau sedekah secara spontan dan sukarela. Sedekah yang tidak disertai dengan rasa ikhlas tidak dapat digolongkan sebagai bentuk sedekah, tetapi hanya dipandang sebagai pemberian belaka. Sedekah dalam pemberian dari muslim ke sesama muslim atau non-muslim, jadi pemberian yang berasal dari non-muslim meskipun diberikan dengan hati yang tulus tetap tidak dikategorikan sebagai sedekah, seperti yang diutarakan oleh Imam Ja'far as-Shadiq yang pernah berkata, sedekah itu wajib dilakukan setiap anggota tubuhmu, untuk setiap helai rambutmu, dan untuk setiap saat dalam hidupmu. Yang terakhir, saya akan menjelaskan manfaat dan hikmah dari sedekah. Sedekah memberikan banyak manfaat bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang bersedekah. Antara lain, yang pertama, dapat menenangkan jiwa, yaitu dijauhkan dari rasa gelisah, resah, bingung, dan bimbang atas semua urusan dunianya. Yang kedua, ada perasaan bahagia karena telah menolong orang lain. Yang ketiga, akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dimudahkan urusan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya. Hikmah bersedekah yaitu sedekah sebagai obat, seperti dalam hadis yang disebutkan, obatilah orang sakit di antara kalian yang dengan sedekah. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, seperti firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 18, sukses meraih keinginan dan selamat dari sesuatu yang dihindari, dijelaskan dalam surah At-Taghabun ayat ke-16. Sedekah juga dapat menolak kematian yang buruk seperti dalam hadis yang disebutkan, sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Rob dan menolak kematian yang buruk. Baik, marilah kita tutup acara kita dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.